Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi video yang kelima, yaitu strategi pembelajaran campuran, yaitu blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menghubungkan berbagai cara penyampaian model pembelajaran dan gaya pembelajaran. Mencampurkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pembelajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pembelajaran secara langsung face to face dengan pembelajaran online, tetapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Blended learning memberikan kesempatan yang baik untuk belajar dari kelas transisi ke learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar secara online. Metode ini sangat efektif untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar kelas. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif, sebagaimana pembelajaran secara tatap muka, maka metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh pendidik dalam era normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil, yaitu pembelajaran dalam kelompok kecil ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, tugas terkhusus. Yang kedua, dinamika proses kelompok di antara peserta didik. Yang ketiga, pembentukan kelompok belajar yang dilakukan oleh pendidik, yaitu kelompok kerja. Kegiatan pembelajaran dalam kelompok ini dapat melalui tutoring pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Model tersebut merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana pendidik dapat memberikan perhatiannya terhadap anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara insentif karena dilakukan dengan cara kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran secara home visit. Strategi pembelajaran home visit adalah pendidik mengurangi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home visit ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran pada era new normal. Kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik, serta pendidik dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Dengan adanya kegiatan ini, pendidik dapat mengetahui kegiatan yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses belajar. Dampak dari pembelajaran home visit memberikan dampak baik bagi anak dalam pembelajaran dan komunikasi dan kerjasama yang baik dari anak, lebih giat dan termotivasi karena adanya perhatian dalam pendidik dan keluarga. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat mengurangi tanggung jawab anak didik dalam proses belajar. Pembelajaran tersebut dapat mengurangi kreativitas anak didik. Pada era new normal seperti ini, pembelajaran ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, anak didik merancang proses untuk menentukan sebuah hasil proses. Yang kedua, melatih anak didik untuk bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada proyek. Yang ketiga, anak didik dapat menghasilkan suatu produk dan kemudian dipresentasikan. Yang keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan.
Pelaksanaan pembelajaran secara online dapat menggunakan aplikasi virtual meeting secara online seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group, dan lain-lain. Metode ini bisa digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dalam menjalankannya dari rumah. Yang kelima, pembelajaran secara blended. Secara etimologis, blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Blended berarti campuran dan learning berarti pembelajaran. Dalam hal ini, blended learning adalah percampuran dari berbagai pola dalam pembelajaran. Terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning. Yang pertama, live event, yaitu pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Yang kedua, self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, collaboration, yaitu kombinasi antara pendidik, peserta didik, yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Yang keempat, assessment. Pendidik harus mampu mengkomunikasi jenis penilaian baik bersifat tes maupun non-tes. Yang kelima, performance support materials, yaitu pendidik mampu mengkomunikasikan antara pembelajaran tatap muka atau online dan harus menyediakan sumber daya lainnya. Berikut C, yaitu langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang digunakan dalam menempuh pembelajaran blended learning. Yang pertama, setiap siswa dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kedua, guru membuat model pembelajaran tentang blended learning. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka dan daring dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Apabila hari Senin kelompok A melaksanakan tatap muka, maka kelompok B melaksanakan daring di rumah. Yang keempat, kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melakukan pembelajaran daring adalah kelompok A dan kelompok B melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kelima, penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. D, manfaat yang didapatkan dari penerapan blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, meningkatkan ketertiban siswa. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi. Baik, terima kasih. Itu sekian tugas presentasi mandiri video dari saya. Terima kasih.